Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Adabul Mufrad, adab pribadi, tulisan Imam Al-Bukhari. Kemarin kita udah bahas tentang dulu ya Pak ya. Pertama kepada orang tua, terus kemudian setelah itu kepada ibu, pada ayah, kemudian silaturahmi berarti karib kerabat. Udah selesai itu kita bahas 4 bab. Sekarang kita masuk bab berikutnya yaitu akhlak kepada anak. Dibalik, kemarin anak berakhlak kepada orang tua, sekarang orang tua yang berakhlak kepada anak. Dibalik sekarang. Ini babnya sudah bab 41, tapi bab besarnya baru bab yang ke-5. Apa itu judulnya? Bab orang tua mempunyai 2 orang anak, perempuan atau 1. Jadi kalau kita punya anak, nanti kalau meninggal satu, kalau seandainya kita punya 2 orang, kalau hadis sama kita kan 3 awalnya kan, 3 orang anak, kalau meninggal masa kecil maka dia menjadi penghalang dari neraka dan pembawa kepada masuk surga. Gitu Pak. Nah, baik, coba kita baca hadisnya. Dari Uqbah bin Amir, saya mendengar Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu salasu banatin," siapa yang punya 3 orang anak perempuan, wa sabara alaihinna, sabar dia mendidik anak perempuan, wa kasahunna, dia berikan pakaian yang dia butuhkan, kemudian lahu hijabun minan nar, maka mereka itu nanti menjadi penghalang dari api neraka. Jadi gitu Pak. Jadi kalau bapak punya 3 orang anak, kemudian bapak itu didik baik. Berapa orang? 3. Nah bapak ada 3 orang perempuan, belum tambah lagi kalau 2 Pak, sama 1 lagi jadi 3 pas. RW 3. Kenapa disebutkan di sini anak perempuan? Karena mendidik anak perempuan dulu ketimbang sekarang itu lebih susah anak perempuan jagainnya karena keamanan segala macam. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat antara anak perempuan dengan anak laki-laki susah juga menjaga anak laki-laki. Kenapa? Anak laki-laki ada LGBT pula sekarang. Kalau dulu enggak ada, jarang-jarang orang kita dengar LGBT. Sekarang LGBT banyak. Jadi kalau perempuan itu juga kenapa disebutkan perempuan didik perempuan? Karena perempuan itu juga lebih banyak biayanya ketimbang laki-laki. Perempuan banyak biayanya Pak ya. Udah mulai dia agak puber, wajib kita belikan make upnya lah, bajunya lah banyak. Kalau laki-laki kan baju bolong-bolong aja suruh pakai aman aja. Ya, orang perempuan nggak bisa begitu ya Pak ya. Bisa lebih susah mendidik anak perempuan. Makanya siapa yang betul-betul mendidik anaknya, ya kan, anak perempuan, berapa orang? 3 orang. Maka 3 orang itu nanti menjadi penghalangnya dia dari api neraka. Tapi benar-benar. Nanti di hadis yang lain ada juga nanti. Ya Rasulullah kalau 2 gimana? 2 juga kata Nabi. Tapi dia lupa bertanya, kalau 1 bagaimana Nabi? Yang gitu ya. Kalau berapa? 1. Kata dia, aku lupa bertanya kalau 1 bagaimana, nanti ada hadis yang lain. Terus sahabat mengatakan yang berawat hadis itu, Uqbah bin Amir ini mengatakan apa? Kalau 1 aku tanya pasti Nabi juga akan mengatakan iya juga. Iya juga. Jadi Pak, jangan Bapak kecewa, betul yang kurang anaknya dari 3 gitu kan. Cuman kan secara ini kan mendidik anak 3 dengan mendidik anak 1 ya susah 3 ya. Tapi kalau 1 kadang-kadang perangainya 3, ada juga itu Pak. Apa kata orang-orang dulu bilang ya, orang-orang dulu punya anak 10 dengan punya anak 1 sama aja kata dia. Kalau punya anak 10 perangainya 1, tapi punya anak 1 perangainya
10 capek kita kata dia. Tapi paling intinya apa Pak? Intinya adalah kalau kita punya anak, didik baik-baik, kemudian pelihara baik-baik, mereka nanti yang akan menghalangi kita masuk ke dalam neraka. Karena ada hadis itu mengatakan gini Pak ya. Ketika anak tersebut sudah sampai ke pintu surga. Sampai ke mana Pak? Pintu surga. Anak tersebut dia tidak langsung masuk ke dalam surga. Enggak mau langsung masuk surga. Terus ditanya, "Nak, kenapa? Apa yang kau tunggu di sini?" Dia jawab apa Pak? "Nantaziru abauna wa ummahatuna." Kami tunggu ayah dan ibu. Oh, nunggu ayah dan ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayah dan ibumu sedang dihisab. Dia sedang ditanya sekarang. Masuk aja lah dulu. Kata dia, enggak apa-apa Allah, aku menunggu ayah dan ibuku. Kata Allah, kemungkinan karena dia banyak masalah nih ayah dan ibumu, dia dimasukkan dulu dalam api neraka. Ini yang membuat anak itu menangis. Anak cuma satu nih Pak, menangis. Apa kata anak itu? Ya Allah, apa penyebab orang tuaku masuk api neraka? Kata Allah kepada anak itu, penyebabnya adalah kamu. Hah, kenapa pula aku jadi penyebabnya? Iya, itu alasan dia katanya. Apa itu? Karena gara-gara mencarikan makan untukmu, minum untukmu, fasilitas untukmu, dia jarang-jarang sholat, malas puasa. Kan alasan bapak gitu kan? Kalau alasan bapaknya orang bapak-bapak kan gitu kan? Nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau bayar zakat. Katanya untuk bapak, untuk anaknya. Nggak mau pergi haji, nunggu anaknya, gitu Pak ya? Benar nggak Pak? Kan iya tuh. Alasannya anaknya itu nggak mau berangkat haji, nggak mau pergi umroh, nggak mau bayar zakat. Alasan apa? Anak. Alasan apa? Anak. Misalnya kan banyak tuh alasan itu Pak. Pak, kenapa Pak nggak pergi haji? Anak saya belum nikah. Terus sudah nikah anaknya. Kenapa Pak nggak pergi? Anak saya baru melahirkan cucu. Masa saya cucunya, kenapa kau berangkat haji? Apa kata apa? Anak saya cucunya melahirkan. Banyak betul, panjang. Jadi alasan itu anak jadi alasan kan, menangislah anak tersebut. Ternyata aku menjadi alasannya. Ya, kata Allah, menangis anak tersebut. Apa kata anak? Aku bisa begini itu gara-gara fasilitas yang dikasih oleh orang tuaku. Aku masuk surga, sementara orang tuaku masuk neraka. Terus apa kata Allah? Di surga tidak ada orang yang sedih, semuanya harus senang. Apa kata Allah? Apa yang membuat kamu bisa senang? Kata dia, kalau orang tuaku bersamaku ke dalam surga. Apa kata Allah? Kalau begitu, ajaklah orang tuamu masuk ke dalam surga bersamamu. Akhirnya gitu Pak. Kemudian dia cari orang tua yang sedang dihisab, dibawa dia masuk surga bersamanya. Berarti kan penting anak tuh Pak. Untuk apa Pak? Untuk apa? Untuk menghindarkan kita dari api neraka, ngajak kita masuk surga. Tapi benar-benar mendidiknya, ya Pak ya? Benar-benar mendidiknya. Pak, Bapak kalau doa kepada orang tua tuh apa yang singkat nggak Pak? Doa pada orang tua Pak. Allahumma barik lana bima razaqtana. Mana Pak ini gimana ya, doa makan aja. Pak doa apa? Iyalah Pak, semangatlah. Apa doa pada orang tua? Pak ingat enggak? Allah bighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli, apa artinya? Ya Allah ampuni dosaku, rabbighfirli. Wali walidayya, dosa orang tuaku, rabbighfirli walidayya. Warhamhuma, sayangi mereka. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalimat sedikit di akhirnya di bawahnya apa tuh? Kama rabbayani saghira. Artinya apa? Sebagaimana mereka mendidikku ketika kecil. Bahasanya mendidikku. Banyak orang mengatakan sebagaimana mereka menyayangiku. Tapi bukan rabbayani, itu artinya apa? Mendidik. Sebagaimana mereka mendidikku ketika aku kecil. Mendidik Pak, bukan menyayangi. Sebab orang yang sayang belum tentu mendidik. Tapi orang yang mendidik pasti karena sayang. Terus gini Pak pertanyaannya Pak. Jadi Bapak harus didik, betul-betul didik. Anak itu masalahnya gini Pak.
manusia itu dia bukan makhluk jadi, Pak. Manusia itu bukan makhluk jadi, tapi makhluk potensi, itu bahasanya, Pak. Nggak sama dengan kambing. Kambing nggak dididik pasti jadi kambing. Benar nggak, Pak? Dibiarin aja, pas dilahirkan tuh dibiarin aja. Jadi apa dia nanti? Pasti di kambing. Gayanya sama nggak dengan orang tuanya? Sama aja, nggak ada beda. Tapi kalau anak setelah dilahirkan nggak dididik, gayanya bisa sama nggak sama orang tuanya? Walaupun orang tuanya hebat betul, kalau nggak dididik, anak ini jadi apa, Pak? Jadi seperti orang tuanya? Enggak, Pak. Makanya anak itu disebut makhluk apa? Manusia itu disebut apa? Makhluk potensi. Dia bisa jadi ini, dia bisa jadi itu, tergantung didikannya. Tergantung didikannya. Kalau didikannya bagus, jadilah orang baik. Kalau nggak bagus, jadi orang baik. Itu namanya apa, Pak? Apa tuh? Itulah penyebab orang tua bisa mendapatkan pahala gara-gara didikannya kepada anak. Itu, Pak. Sebab anak itu, Pak, misalnya anak pertama Pak didik, anak kedua Pak biarkan. Anak pertama jadi, anak kedua bisa nggak jadi. Kenapa, Pak? Karena nggak. Jadi makanya bahasanya itu, doa itu Rabbayani Saghira. Sebagaimana mereka mendidikku ketika kecil. Nah, coba gini, Pak. Kalau ada nih orang tua setelah anaknya dilahirkan, habis itu dibuangnya begitu aja. Terus anaknya alhamdulillah jadi, ya, dengan takdir Allah jadi. Siapa yang dapat kayak segala macam kan, jadi anak tuh. Kira-kira orang tuanya dapat pahala nggak, Pak? Jawablah, Pak. Dapat, Pak ya? Dapat mungkin dikit, Pak. Mungkin gara-gara karena apa, Pak? Melahirkan itu ya, karena itu mendapat pahala. Tapi kalau pahala dari didikan, kayaknya enggak deh. Yang dapat didikan siapa? Dapat pahala didikan, ya orang yang memungut anak tersebut. Makanya ada bahasa itu, Pak. Kalaupun nggak punya anak, terus dapat anak, dididik baik-baik, itulah pun bisa memhalangi dia masuk terhalang dari api neraka. Jadi, Pak, makanya itu kalimat-kalimat Nabi SAW tentang kita disuruh untuk memelihara anak yatim. Anak yatim itu anak bapak atau anak siapa? Anak orang lain, betul kan? Nah, dipelihara anak yatim itu tujuannya apa? Ya untuk supaya bapak jauh dari neraka nanti. Jadi gitu, Pak. Jatuh bapak minta jadi guru. Kalau saya alhamdulillah ada banyak orang yang saya didik. Entah jadi, entah enggak tahu. Yang penting saya didik lah. Ya kan, banyak tuh. Alhamdulillah. Jadi guru itu penting. Kenapa jadi guru penting, Pak? Karena mendidik. Profesi bapak jadi guru lah besok lagi kalau bisa. Guru aja semua lagi habis tuh. Ya kan, jadi guru. Ya Pak Ji. Guru karate juga bisa. Karate pokoknya guru lah pokoknya. Guru karate juga bisa. Jadi guru. Mendidik kok ketika tapi hadis itu kan nanti man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun la yang kusa menujurihi saya. Siapa yang menunjukkan orang sebuah kebaikan, dia dapat pahala yang sama. Kebaikan itu kalau orang itu melakukan kebaikan. Jadi kan itu hadisnya nanti tuh, Pak. Jadi gitu, Pak ya. Jadi kalau Bapak punya anak, jangan disia-siakan. Itu fasilitas agar Bapak masuk surga terjauh dari api neraka. Jangan disia-siakan. Didik baik. Apalagi zaman sekarang mendidik anak rada-rada susah karena banyak sekali pengaruh yang mengintai dia, samping kiri kanan muka belakang, HP, TV, lingkungan, macam-macam, Pak ya. Nah, itu harus Bapak pandai itu. Berarti kita harus punya ilmu pula untuk cara mendidik anak zaman sekarang. Beda mendidik anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu nih kayak bapak-bapak ini dilepaskan aja ke Pak? Ke ladang, besar juga dia, baik juga dia. Lepaskan aja, Pak, ke ladang, pas tuh suruh dia makan apa yang bisa dia makan, lepas itu jadi insya Allah, Pak, jadi, Pak. Jarang nggak jadi, Pak, serius, Pak. Anak dulu, tapi kalau anak sekarang Pak lepaskan jadi hantu bilau dia, Pak. Bilau nggak bisa, Pak, lepaskan, serius nggak bisa, Pak, lepas hantu bilau kalau orang kamu saya. Nah, lanjut hadis keberapa nih? Berikutnya nih hadis ke-77 dari Abdullah bin Abbas. Dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Ma min muslimin." Tidak adalah orang Islam tudriku ibnatani,
Dia dapat 2 orang anak perempuan. Tadi berapa tadi? 3. Sekarang diturunkan sama Nabi. Berapa cuma? 2. Fayuh sinu suhbatahuma. Baiklah pendidikannya. Illa udkhilatahul Nah, kecuali dia dimasukkan ke dalam surga. Tadi terhindar dari neraka. Sekarang masuk surga. Itu hadisnya kayak gitu Pak ya. Nah, tadi 3, sekarang 2. Makanya Bapak jangan berkecil hati. Dapat anak 2 pun alhamdulillah. Dapat anak 1 pun alhamdulillah. Tapi anak sekarang Pak, anak-anak zaman sekarang mohon maaf nih Pak, sudah mulai ada pergeseran. Anak-anak sekarang kalau nikah nggak mau punya anak. Udah ada sedikit perasaan begitu Pak. Oh, anak-anak sekarang kalau udah nikah gimana Pak? Oh, ini anak muda-muda sekarang kalau nikah gimana? Nggak mau punya anak. Kenapa Pak? Karena mereka sudah sudah hampir seperti pemikiran Barat, orang-orang yang tidak beragama, orang-orang agama. Ada kemarin teman saya di Korea kan, dia di Korea, saya Pak, enak dong di Korea jalan-jalan sambil dapat duit pula lagi, kata saya kan. Dia kerja di BRIN, tapi sekarang di itu. Enak ya Pak, jalan-jalan Korea, dapat duit lagi. Apa kata dia? Apa enaknya kata dia? Saya bilang, laki-lakinya aja cantik, apalagi anak gadisnya itu lebih cantik kata saya. Kan laki-laki Korea cantik di film-filmnya Pak. Bapak nonton film drakor nggak Pak? Nggak boleh nonton film drakor, drama Korea. Kan cantik laki-lakinya Pak, apalagi perempuannya kan. Apa katanya? Nggak pernah ngelihat anak muda di sini, anak muda-mudi nggak pernah lihat sini. Kenapa nggak terlihat? Orang Korea itu kata dia sudah bergeser pendapat dia, nggak mau punya anak lagi kalau ada menikah. Malahan menikah pun nggak mau. Kenapa? Seperti orang Barat. Kenapa Pak? Menikah itu beban, harus punya tanggung jawab, menghidupi pasangan, melayani pasangan. Nggak mau menikah. Maunya gimana? Kumpul kebo. Maunya kumpul kebo. Kumpul sapi, kumpul kambing juga. Mau kebo, maunya kumpul kebo itu udah pakai happy, healing, happy. Itu aja kerjaan ini. Punya anak nggak mau, udah bergeser sekarang. Dan itu sudah menjangkit ke orang Indonesia ini. Sebagian anak-anak itu Pak nggak mau punya anak. Mau maaf nih Pak, saya kalau Pak lihat tuh ada yang suka juga ngelihat status anak muda itu Pak. Kata dia kan ditaruhnya snack, makanan ringan, tuh 2-3 makanan ringan. Habis itu ditaruhnya HP-nya. Habis itu difotonya kan HP-nya 2 Pak. Difotonya HP. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap menyelesaikan drama Korea episode 1 sampai 20 hari ini, kata dia. Enggak mau punya anak kalau begitu tuh Pak. Kenapa Pak? Itu nonton dia di rumah. Pergi suaminya kemana Pak? Kerja. Habis itu dia siap dengan apa? HP dengan cemilan. Bismillah, pakai bismillah pula. Bismillahirrahmanirrahim, akan menyelesaikan hari ini episode 1 sampai episode 20. Satu episode 2 jam. Kalau 20 40 jam. Sementara sehari semalam 24 jam. Gimana cara menontonnya itu? Itu Pak. Jadi yang seperti itu kira bisa punya anak gak Pak? Malas punya anak, malas. Kenapa malas? Mengganggu. Apa Pak? Mengganggu. Itu anak sekarang Pak. Padahal Nabi sudah menyuruh Pak, inni mukasiratul umam yaumal kiamah. Aku bangga sebenarnya kalau kalian punya banyak anak di hari kiamat. Cuman bahasa ini harus tentu di Bapak harus ada penelitian. Kalau punya anak banyak aja nggak bisa mendidik, itu jadi masalah pula. Kalau punya anak bisa mendidik semuanya kan bagus, betul nggak Pak? Sesanggupnya lah kira-kira punya bisa mendidik. Kalau sekarang itu memang apa Pak? Punya anak sekarang membiaya anak memang besar Pak. Besar nggak Pak? Masuk aja TK ada ketahuan itu Pak. TK 6 juta. Kalau TK yang betul-betul TK-nya 6 juta. SPP 500.000. Itu TK tuh Pak. Masuk misalnya kemana? SDIT. Kalau SD negeri bisa juga. Lihat juga yang bagus-bagus kan. Tapi biasanya masuknya kemana? SD negeri. Masuk SDIT. Masuk SDIT. Udah jadi ketahuan tuh 10 juta.
700.000 murah, 10 juta cuma masuk teman. 10 juta masuk. Habis itu Pak 700.000 bulanan. 100.000 bulanan. Nanti setiap naik kelas daftar ulang. Istilahnya sekarang daftar ulang, Pak. Dulu kita nggak ada daftar ulang. Sekarang daftar ulang berapa? 2 juta. Ada itu. 2 juta per tahun. Ya kan? Setiap kali naik kelas. Setiap kali semester, mohon maaf ini, setiap kali semester itu harus ngasih ke guru. Muter ganjil, muter genap ngasih ke guru kalau nerima rapor. Tiap bulan 100.000, 200.000 pula habis. Kalau nggak punya duit, nggak punya duit Pak, bergaji 4 juta Pak, adalah. Anak punya 4 juta gaji cuman, habis itu anak 2, adalah. Selesai untuk anak aja duit itu. Terus gimana? Itulah kira-kira Pak, punya anak sekarang modalnya besar. Kalau kepengen betul-betul anak itu jadi. Tapi kalau seandainya sejadi-jadinya aja ya bisa aja. Sejadi-jadinya aja bisa. Nah, itu jadi. Cuma kalau sejadi-jadinya aja dia tak bisa bersaing dalam masalah pendidikan nanti. Ya bisa bersaing. Tinggalan dia, ya kan? Sedih juga kita nanti kalau dia ketinggalan. Nah, gitulah Pak. Jadi Pak ini kan kalau misalnya Bapak yang kaya-kaya ini duit banyak nih, harusnya banyak anak Bapak harusnya. Bapak yang punya duit banyak ini harusnya anak Bapak. Enggak apa-apa anak Bapak banyak. Kalau Bapak punya duit, sanggup untuk Bapak biayai. Ya. Tapi kalau orang-orang kampung sana yang enggak usah dia punya banyak anak. Yang penting dia punya aja untuk pengobat hati, alhamdulillah tuh. Ya kan? Nah, kalau Bapak kalau masih bisa produksi banyak-banyak, anak Bapak punya duit. Lanjut aja lah Pak ya. Tapi ini kan keutamaan kalau punya anak dan dapat ini kalimat ini fayuhsinu suhbatahuma, baik dalam pendidikannya, maka dia masuk surga. Jadi itu adab kita kepada anak bagusin. Mangkana lahu salasu banatin. Kalau siapa punya, ini hadis berikutnya Pak. Siapa punya 3 orang anak, yu'wihunna, apa artinya yu'wihunna? Ada memberikan tempat perlindungan kepada mereka, mencukupi kebutuhan mereka, menyayangi mereka, maka wajib baginya surga. Lalu seorang bertanya di antara sahabat kepada dua juga ya Rasulullah, 2 perempuan, apa jawab Rasulullah? Juga 2 orang anak perempuan. Hadis ini hasan. Jadi gini, jadi dia didik, dia cukupi kebutuhannya, sayang kepada anak tersebut. Nah, kemudian wajib baginya masuk surga. Bertanyalah orang, bagaimana ya Rasulullah 2? Wasintaini ya Rasulullah, kala wasintaini 2 juga yang disebutkan tadi. Jadi kalaupun tidak 3, 2 juga boleh gitu. Cuman tanya tadi kalau seandainya 1 gimana gitu kan? Kalau 1 gimana? 1 pun mungkin iya. Sekarang kita sedikit beralih dulu Pak, nanti diulang lagi Imam Bukhari gitu. Nanti ulang lagi tentang apa Pak? Saudara dulu. Tentang apa Pak? Saudara. Tapi di hadis ke bawahnya nanti tentang anak lagi. Jadi diselingi sedikit. Itu begitu bukunya. Bagaimana kalau menanggung saudara? Tadi menanggung Bapak? Anak. Sekarang menanggung siapa? Nah, misalnya menanggung saudara itu misalnya gini Pak. Saudara Bapak misalnya Bapak udah gede, usia misalnya sudah 20. Itu adik bisa nggak kemungkinan masih bayi Pak? Mungkin nggak Pak? Dulu bisa gitu, bisa itu. Itu meninggal orang tua Bapak kedua-duanya, tinggal Bapak sebagai kakak pengganti ayah dan ibu. Berarti penanggung siapa? Saudara, bukan anak Bapak. Nah, kan bisa gitu. Atau bisa jadi begini, Bapak udah menikah, saudara Bapak pun sudah menikah. Usia Bapak sudah 30, saudara Bapak 25, dicerai sama suaminya. Kalau dicerai sama suaminya, yang dicerai kembali kepada siapa? Ya kepada tanggungan orang tua. Orang tua nggak ada, kakak atau saudara, kan gitu Pak ya. Saudara perempuan itu ditanggung oleh 4 laki-laki, kan itu Pak ya. Pertama ayahnya, kalau nggak ada ayahnya suaminya, kalau ada suaminya saudaranya, nggak ada saudaranya pamannya. 4 orang Pak. Jadi perempuan itu enak, hidupnya ditanggung 4 orang berlapis. Pertama ayah, kedua suami, ketiga saudara. Tapi tadi ayahnya meninggal,
berarti ganti suami. Suami menceraikan, berarti ganti saudara. Saudara meninggal dunia, berarti siapa? Paman. Karena urutan wali kayak gitu, Pak. Urutan wali. Itulah kira. Ditanggung oleh 4 orang anak perempuan. Kalau laki-laki siapa yang nanggung? Sendiri. Nak betul, enggak ada 4 perempuan penanggung laki-laki, enggak ada tuh dalam hadisnya. Laki-laki ditanggung 4 perempuan, enggak ada itu. Ditanggung oleh ibunya, habis itu istrinya, enggak ada itu. Habis itu apa? Saudarinya, enggak ada itu, enggak ada itu. Enggak ada. Jadi bapak ini jangan berharap ditanggung, Pak ya. Bapak ini harus laki-laki berdiri di kaki sendiri. Laki-laki itu kan berdiri di kaki sendiri kan itu. Hah? Sedekah. Tapi saudari boleh bersedekah kepada saudara, boleh Pak ya. Tapi kalau tanggungan enggak. Nah, sekarang kita cerita saudara dulu. Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah SAW bersabda, la yakunu li ahadin salasu banat. Oh, kembali lagi ke anak perempuan. Kalau saudara tadi, ini nanti ada hadis saudara malah di bawah malah. Muter-muter menang. Ininya apanya? Kitabnya. La yakunu li ahadin salasu banatin aw salasa ini. Aw salasa akhawatin fayuhsinu ilaihinna. Siapa yang punya 3 anak perempuan atau 3 orang saudari perempuan, bagus dia didik anaknya dan saudarinya tersebut. Illa dakhalahul jannah, kecuali dia masuk surga. Jadi saudara juga, saudari juga. Jadi kalau bapak nggak punya anak, siapa yang bapak didik? Saudari, didik baik-baik. Saudari. Mungkin nggak Pak? Saudarinya masih kecil-kecil. Kemudian dia udah 20 tahun, saudarinya kecil-kecil, bisa nggak Pak? Bisa kemungkinan bisa. Nah, hadis berikutnya ini. Menanggung kalau saudari diapain? Diapain tadi Pak? Ditalak. Ada orang menanggung anak perempuannya atau saudarinya jika ditalak. Nah, ini kalau ditalak nih, talak tuh kembali kepada siapa Pak? Pada suami, kepada suaminya dia ditalak Pak. Berarti kepada saudaranya lah. Nah, nih dari Mikdad bin Ma'di Yakrib, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma at'am tu nafsak, tidaklah engkau memberikan makan kepada dirimu, fahuwa laka sedekah, kecuali dianggap untuk makan sendiri sedekah. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sedekah, kalau kau beri kepada anakmu maka juga sedekah. Jadi untuk diri sedekah, untuk anak sedekah. Wa ma at'amta zaujaka fala huwa lahu sedekah. Apa yang kau berikan kepada pasanganmu pun sedekah. Jadi kepada istri Pak sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka sedekah. Dan apa yang kau berikan kepada pembantumu maka itu juga sedekah. Berarti kalau diinikan Pak, kalau dikias-kiaskan, apa yang kita beri untuk makan kita sendiri, kepada anak kita, pada saudari kita, kepada siapa lagi? Pada istri kita, kepada orang yang kita tanggung, maka itu dianggap sedekah. Jadi Pak, Bapak bekerja itu jangan anggap bekerja itu sebagai apa? Kewajiban, tapi apa? Untuk sedekah. Kalau untuk sedekah kan dalam mindsetnya kan jadi apa Pak? Jadi apa? Jadi pahala kan? Kalau jadi pahala kan nggak jadi berat, benar nggak ya? Tapi kalau Bapak merasa bahwa itu adalah kewajiban, kan berat. Kalau mendengar kata-kata Bapak kewajiban kan berat. Walaupun memang itu adalah kewajiban, tapi mindsetnya Bapak, saya mau cari duit untuk sedekah, baik untuk sedekah pada diri sendiri maupun sedekah untuk orang yang kita tanggung, anak, istri, saudari, apalagi Pak? Membantu, segala macam yang kita tanggung. Pokoknya orang yang kita tanggung. Maka beruntunglah orang-orang yang punya pekerjaan kemudian mempekerjakan orang lain. Dia kan mempekerjakan orang lain. Dengan pekerjaan itu orang lain bisa hidup. Itu pahalanya besar nggak Pak? Besar itu pahalanya. Benar nggak Pak? Kayaknya Bapak udah ngantuk deh. Tanya aja Pak, tanya aja lah. Pak mau nanya nggak? Tanyalah Pak. Nggak ada yang mau Pak mau nanya? Suruh belum lagi ya?
Belum lagi. Udahlah Bapak, tapi tidurlah kalau Pak mau tidurlah. Ayolah. Ya gimana lagi ya? Lanjut Pak ya. Lanjut. Tapi Bapak tidur aja. Anak mendorong orang tua untuk berbuat. Nah, ini penyebab. Jadi tadi itu kan anak menjauhkan bapak dari api neraka masuk ke dalam surga. Ternyata hati-hati juga dengan anak, istri, pasangan. Mereka itu membuat bapak jadi apa? Pelit, bisa jadi pelit, ya kan? Jadi pelit Pak. Sama bapak mau sedekah, apa kata istri bapak? Pak bulat. Bapak jadi sedekah nggak? Itu yang susah kata orang kaya. Saya ketemu sama orang kaya Pak. Susah jadi orang kaya begitu. Bisikan kiri kanan. Dia mau bersedekah nih kepada orang nih. Apa kata saudaranya? Nggak jadi. Itu kadang susahnya jadi orang kaya. Jadi berat jadi orang kaya itu Pak. Berat juga tuh yang jadi orang kaya itu Pak. Punya duit, kepengen sedekah, tapi dihalangi. Termasuk juga anak membuat kita menghalangi kita untuk sedekah. Anak, istri, saudara itu yang susah Pak. Terus kita dibuat juga penakut. Anak-anak istri itu kita juga penakut. Misalnya nih, kalau bapak hidup sebatang kara, terus bapak pergi berjihad, ada yang ngalangin? Nggak ada orang hidup sebatang kara. Tapi kalau punya anak istri, iyalah agak berat itu. Agak berat itu. Anak istri itu jadi penghalang. Misalnya bapak hidup sebatang kara, ke masjid kan nggak ada yang ngalangi. Coba kalau punya anak dan istri, ke masjid aja lah contohnya dulu, ke masjid. Janganlah ke masjid, di rumahnya lah tadi kan. Apalagi dia habis mandi. Bapak nggak paham ya? Yaudah alhamdulillah nggak paham. Dari Aisyah radhiyallahu an dia berkata, lanjut. Abu Bakar radhiyallahu anhu pada suatu hari pernah berkata, apa itu Pak? Wallahi, Bapak demi Allah, ma ala wajhil ardi rajulun, tidak adalah seorang laki-laki itu di muka bumi ahabbu ilayya min Umar. Aku sebenarnya lebih aku cintai laki-laki di muka bumi ini siapa kata Abu Bakar? Umar bin Khattab. Falamma kharaja raja'a. Tatkala dia keluar, dia pulang. Maka dia berkata, faqala, kaifa khalaqtu ayyu baniya? Jadi kan Abu Bakar mengatakan, aku sayang kepada siapa? Umar. Terus bagaimana terhadap anak-anakmu? Orang bertanya gitu. Bagaimana terhadap anak-anakmu? Dia faqultu lahu azu ali wal waladul wat. Lalu dia berkata, lalu lebih mulia atasku anak itu lebih aku cintai. Jadi Pak, awalnya Abu Bakar bilang apa? Dari Aisyah nih Abu Bakar bilang apa? Aku sayang kepada Umar. Ternyata ada Aisyah di situ. Anak-anakmu gimana? Sayang enggak? Kata Abu Bakar, aku lebih sayang sama anak aku daripada Umar. Berubah dia. Ini contoh aja. Sebenarnya itu nggak masalah kan? Nggak masalah cinta kepada anak kan nggak masalah kan? Tapi ini dicontohkan bahwa selevel Abu Bakar pun lebih sayang kepada anak daripada saudara. Betul Pak ya? Awalnya dia bilang apa Pak? Bapak paham kan di sini? Awalnya dibilang apa? Aku sayang kepada Umar. Ternyata ada Aisyah tertanya, kalau anakmu gimana? Dia jawab apa Pak? Aku lebih sayang sama anakku daripada Umar. Balik dia Pak, balik dia. Misalnya contohnya ini, Bapak nih, lihat saudara Bapak butuh bantuan, Bapak kepengen bantu. Terus anak Bapak merengek, butuh duit Pak, butuh duit Pak. Bapak kasih saudara atau anak jadinya? Anak jadinya. Salah nggak Bapak ngasih anak? Enggak salah. Tapi kan Bapak harus melihat prioritas kan. Saudara Bapak, dia butuh uang Bapak untuk makan. Anak Bapak butuh uang Bapak untuk beli sepeda motor. Mau Bapak dulu kan? Nah, kan makan dulu. Lihat prioritas kan Pak ya? Prioritas, kecuali kalau sama prioritasnya, anak butuh makan, saudara butuh makan, maka kasih dulu
anak. Sekarang enggak, anak bapak enggak butuh makan, butuhnya healing. Sementara saudara bapak butuh makan. Tapi gara-gara anak bilang bapak lebih sayang kepada saudara bapak daripada saya ya, kata dia kan. Akhirnya gimana pak? Balik duit tadi ke anak. Benar nggak pak? Itu kata hadis Nabi itu. Anak membuat bapak pelit dan membuat penakut. Hati-hati juga. Nah, terus gimana caranya itu? Caranya adalah bapak pandai-pandai mendidik anak, pandai-pandai mendidik istri. Jangan sampai dia menghalangi bapak untuk berbuat baik. Gitu. Walaupun pertimbangannya mungkin ada dari mereka, tapi jangan sampai menghalangi. Ada potensi anak, istri itu membuat kita menjadi pelit dan penakut. Apa triknya bapak supaya bapak tidak pelit gara-gara anak dan istri? Apa triknya? Oh jangan bilang, oh pintar bapak, bapak pintar. Iya jangan dibilang, Sebab kalau dibilang nggak jadi pak ya, nggak jadi. Benar juga pak. Saya baru ketahuan. Makasih ya pak ya, makasih ya pak ya. Jangan bilang. Misalnya gini pak ya, contoh gampang aja pak. Bapak mau ngasih ke orang tua, ketahuan sama istri, apa yang jadinya? Ada yang mengatakan nggak boleh, paling kurang kurangilah dikit kata dia. Kita mau ngasih 1 juta, apa kata dia? Emak itu nggak butuh 1 juta, apalah makan dikit, kasih aja 200.000 kata dia. Jadi 200.000. Bapak rencananya berapa pak? 1 juta. Tapi kalau bapak punya istri luar biasa bilang begini, bang, kasihlah mak bang tuh. Udah berapa lama bang nggak ngasih tuh? Kasihlah banyak-banyak bang. Yang penting saya dapat makan aja, alhamdulillah bang. Lebihnya bang kasih sama mak bang, kasihlah tadi. Wih kalau dapat istri begitu, masya Allah, senang betul. Bapak istri bapak begitu nggak pak? Ya alhamdulillah, senang hati rasanya. Tapi trik bapak bagus juga pak. Jangan bilang, saya dah pakai lah nanti itu trik itu. Jangan bilang pak ya, diam-diam aja kasih gitu kan. Itu bocor rahasia. Tanya sama apa, Baji? Ada speaker ya Baji? Ketahuan di belakang ya Baji, gimana ini? Aman gak kita pulang nanti nih? Aman ya. Ada video lagi. Ketahuan rahasia kita ya. Ada YouTube lagi ya. Jangan bilang Pak ya, betul juga ya Pak. Ada triknya, jangan bilang. Jangan. Tapi kalau dia tahu gaji kita gimana? Kemarin gaji sekian kok berkurang aja, kemana pergi kata dia. Dia auditnya nanti gimana? Agak susah di audit. Inspeksi mendadak susah juga kita. Lah Pak terserah aja lah Pak, gimana enaknya aja. Tapi pandai-pandai ya Pak ya. Pandai-pandai ngomong sama tapi kalau istri itu biasanya kalau dia nggak akan ngomong kalau misalnya kita adil. Kepada orang tua kita kasih, kepada mertua kasih juga. Berarti istri itu nanti nggak ngomong dia. Dia ngomong itu kepada orang tua sendiri kita kasih, sementara sama mertua nggak kasih, baru dia balas biasanya ya. Itulah kira-kira. Jadi jangan sampai istrimu dan anakmu membuat kamu pelit. Bapak mau nanya nggak nih? Nggak bunyi-bunyi nih tadi niut, kapan bunyi ini? Yalah, sabar. Kalau sebenarnya banyak sih ininya, cuman bapak aman ya. Lanjut. Dari Ibnu Abu Nuaim dia berkata, hadis berikutnya nih, apa nih? Kuntu syahida Ibnu Umar. Aku melihat Ibnu Umar. Isalahu rajulun anidamil ba'udha. Dia bertanya tentang apa? Ini hadisnya ini, Pak. Hadisnya ini nyempil ini. Nyempil. Ada orang bertanya kepada Ibnu Umar tentang darah apa, Pak? Membunuh nyamuk maksudnya. Dia membunuh nyamuk. Apa hukum membunuhnya nyamuk? Qala wa man anta? Siapa kamu yang bertanya ini? Ditanya sama faqala min ahlil Iraq. Kami dari orang Irak. Faqala unzuru ila hadza. Perhatikan ini. Yas'aluni anidamil ba'udah. Mereka bertanya kepadaku tentang darah nyamuk, membunuh nyamuk. Wa qad qatalu ibnun Nabi SAW. Tapi mereka membunuh cucu Nabi SAW. Siapa cucu Nabi dibunuh ya Pak? Husain di Karbala kan.
Sami'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu huma rihati minad dunya. Kedua mereka itu Hasan dan Husain adalah orang yang paling wangi, maksudnya aku cintai di dunia sampai ke akhir. Nabi bilang gitu. Dua cucunya itu paling dia cintai. Ini hadis ini Pak, ini ada dua, maksudnya dua apa ya? Dua pemahaman. Satu apa? Orang itu bertanya tentang hal yang kecil padahal hal yang besar mereka lakukan. Kesalahan kecil mereka tanya, tapi kesalahan besar mereka lupakan. Apa kesalahan besar mereka? Membunuh Hasan Husain, darah Hasan Husain mereka tumpahkan. Terus mereka pura-pura jadi alim. Mereka tanya tentang apa? Kalau bunuh nyamuk gimana? Itu ada nggak gitu contohnya? Itu satu hadis. Kemudian hadis kedua ini yang penting ini nih, jadi pokok bahasan kita apa tuh? Sebenarnya apa Pak? Cucu Nabi itu adalah kekasih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Pak dibolehkan Bapak untuk sayang kepada anak dan istri. Anak, istri, cucu boleh nggak Pak? Boleh sayang. Cuman kan di bahasan kita jangan sampai sayang itu menjauhkan Bapak dari agama, dari Allah, jangan sampai Bapak pelit, jangan sampai Bapak penakut dari apa Pak? Ini. Cuman dua bahasannya di sini. Jadi sayang boleh nggak Pak? Boleh sayang. Siapa nggak sayang sama anak dan istrinya? Itu sayang apa ya? Anak istri. Kata orang Pak, kepada cucu lebih sayang kepada cucu daripada anak. Kenapa bisa begitu? Karena dulu ketika dia punya anak dia nggak terlalu sayang. Pas ketika punya cucu dilampiaskan kasih sayangnya. Segitu ya. Kalau punya anak Bapak dulu misalnya, kalau punya anak kan dulu kita susah aja bekerja Pak ya. Makanya sayangnya tidak powerful. Betul nggak Pak? Tapi kalau kepada cucu, karena Bapak udah matang betul dari sisi ekonomi, kepada cucu jadinya Bapak sayangnya powerful, lebih biasanya begitu kata orang. Kadang-kadang makanya antara kita dengan anak kita terhadap cucu kita, anak kita kadang nggak suka melihat cara didik kita. Orang tuanya ngelarang anaknya makan apa? Es krim. Malah kakeknya membolehkan makan es krim. Makan aja lah. Tanda apa Pak? Sayang. Karena begitu ya. Kadang Bapak ini ngasih es krim padahal saya sudah bilang jangan. Bapak nggak paham ya? Paham kan? Itu kata dia, kepada cucu orang lebih sayang daripada anak, gitu kan? Kenapa? Karena ke anak itu biasanya dulu dia masih susah, sekarang dia ke cucu udah banyak duit, makanya poya ini bahasanya di sini nih Pak, bahasanya itu cucu Nabi itu adalah kekasih Nabi dunia akhirat, boleh disayangi. Cuman bahasan di atasnya Pak, jangan kalian hilangkan masalah besar, terus kalian yang besar-besarkan masalah kecil. Bertanya tentang darah nyamuk, sementara darah Hasan Husain kalian bunuh. Harusnya apa? Itu darah Hasan Husain tuh yang kalian tanyakan sama aku gimana hukumnya kan itu. Itu kata siapa Pak? Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Udah bunyi belum Pak? Harusnya udah ya. Udahlah cukup aja segitu Pak ya. Ya, intinya begitu Pak ya. Intinya Pak, intinya sih ya, bab ini adalah bab mendidik anak dengan baik. Karena ini adab orang tua. Soal orang tua itu harus punya adab sama anak. Apa itu Pak? Didik. Terakhir saya menyampaikan ini. Ketika Umar bin Khattab, Ibu mau nanya Bu? Silakan Bu. Alhamdulillah sekali-sekali ini Ibu baru nanya nih. Kerasin suara. Salam.
Itu suara hati ibu-ibu. Bapak kalau ada duit, walaupun dibolehkan sama istri, komunikasi lah. Bapak jangan diam-diam aja. Kena lagi. Kena. Jangan bilang. Kan senjata makan tuan jadinya. Maaf. Jadi Pak, itu suara hati istri itu Pak. Kalaupun Bapak punya duit, tapi jangan diam-diam. Kasih juga. Paling kasih tahu Ibu ya, masih dihargai Ibu ya. Cuma gini, ekonomi keluarga itu, per keluarga itu masing-masing beda cara mengelola ekonomi. Kalau menurut sebagian bahwa istri tak perlu tahu berapa gaji suami, yang penting kebutuhan istri cukup. Gitu aja yang penting. Istri punya makan, istri punya pakaian, istri punya kehidupan, dah kayak gitu. Punya rumah, sandang, pangan, papan cukup, dah selesai. Itu aja untuk istri. Ya, maksudnya apa yang dia makan oleh suami sama apa yang dia makan, pokoknya sama. Apa yang dimakan suami itu yang dimakan istri. Apa yang dipakai suami itu yang dipakai istri. Apa tempat tinggal suami itu pula tempat tinggal. Mungkin bisa pisah, nah mungkin lah. Kalau bisa enggak jadi anak nanti, ya kan? Nah, jadi itu aja yang penting. Jadi beda Pak, beda cara pengelolaan keuangan. Ada yang pendapat begitu. Pokoknya berapa gaji saya kamu nggak perlu tahu. Yang penting cukup. Yang lain terserah sama aku. Mau aku apain? Itu model Anda juga begitu. Jadi itu tergantung Bu? Gaya pengelolaan ekonomi keuangan rumah tangga. Ada juga sebaliknya. Istri sebagai powerful dalam mengelola keuangan. Pokoknya berapa gaji suami? Ambil sama istri semuanya. Suami pas mau berangkat minta duit ongkos. Ada juga begitu. Ada nggak sebagian begitu? Ada nggak begitu Pak? Ada nggak? Karena yang cerdas finansial itu adalah istri. Suami tidak cerdas finansial. Kalau suami itu kalau ada di tangannya berapapun uang habis. Maka kata istrinya, ini nggak bisa gini bang, mati kita kelaparan nanti. Tanggal 10 habis duit abang. Nanti tanggal berapa? Tanggal 11 berikutnya sama minum airnya kita nggak bisa gini bang. Mana duit abang semua sini? Ada juga begitu model. Yang penting suka sama suka, senang sama senang. Ada juga model begitu. Suami malah menyerahkan uang itu kepada istri 100%. Kelolalah. Habis itu apa? Aku nggak mau tahu ya berapa biaya sekolah anak, makanan anak macam. Tapi kalau begitu benar ya suami itu menyerahkan begitu Pak. Suami itu kayaknya kelihatan bodoh Pak. Agak kelihatan bodoh kalau nyerahin betul-betul sama suami. Nggak ada di kantongnya dikit Pak. Masalahnya gini Pak ya. Saya gini. Ada tuh saya ketemu sama orang begitu. Teman saya malah. Kalau mau pergi kemana-mana itu harus melapor ke istri. Kalau dia mau makan bareng sama kita, nggak mau makan bareng sama kita. Kenapa Pak? Karena duit nggak ada. Malu dia nggak pernah traktir orang. Yang sering mentraktirnya kita aja terus. Dia nggak pernah traktir. Kenapa? Duitnya cukup hanya untuk ongkos saja dikasih sama istri. Tapi kalau kita kan punya uang sendiri kan, ketika kita apa Pak? Ketika kita mau traktir teman kan agak bangga kita di sini nanti teman karena laki-laki yang penting. Tapi kalau nggak pernah duitnya ada terserah aja lah Pak ceritanya. Yang penting kembali lagi ke cerita itu. Apa kembali Pak? Tergantung pengelolaannya kepada keluarga masing-masing. Ada istri berperan 100%, ada pula Bapak suami berperan 100%, ada pula bagi 2. Saya ada ketemu sama orang bagi 2 Pak. Saya heran ya. Kayak ini Pak, kayak perusahaan. Untuk cicilan rumah kamu yang bayar. Untuk cicilan mobil saya yang bayar. Jadi saya nggak mau tahu berapa cicilan rumah, berapa cicilan mobil ya. Bukannya gitu. Ada begitu. Untuk makan hari Senin saya nanggung. Untuk makan hari Selasa
Kamu yang tanggung. Ada orang begitu, Pak. Karena di kedua-duanya kerja. Jadi intinya gitu, Ibu-ibu. Kalau Ibu merasa bahwa itu kurang bagus, maka gimana, Bu? Komunikasikan. Jangan gara-gara uang Ibu bercerai. Ya misalnya jangan gara-gara uang ada orang yang bercerai. Uang itu tidak terlalu penting dalam rumah tangga. Walaupun itu penting. Gimana ya? Itu jangan jadinya masalah betul. Uang itu jangan jadi masalah betul. Itu jangan masalah betul. Yang penting nih, yang pentingnya apa? Kebutuhannya cukup. Bukan gimana? Yang penting kebutuhannya cukup. Makan ada, minum ada. Habis apa lagi? Kamu ke Baduy ada. Pokoknya cukup untuk anak ada. Tidak dia sia-siakan ibu dan anak, aman. Masalah lain daripada itu bisa dikomunikasikan baik-baik. Bang, abang terlalu banyak habisin duit, abang. Bang, kan kita mau rencana mau beli tanah 100 hektar. 1 hektar, terusnya betul. Tolonglah bang, sisa-sisakanlah duit itu bang. Gitu contoh, bisa dikomunikasikan. Tapi untuk tahap awal, kebutuhan ibu udah cukup berarti aman. Itu yang penting dulu. Kalau bisa dikomunikasikan lagi, komunikasikan lagi. Jangan gara-gara ekonomi. Yang boleh bu, ibu orang bercerai itu yang boleh itu apa? Karena masalah agama. Misalnya suaminya nggak sholat, nggak taat, mabuk-mabukan, berzina, segala macam, itu boleh minta cerai di situ. KDART itu boleh minta cerai. Tapi kalau masalah keuangan, selagi itu ada, jangan. Gara-gara itu jangan. Betul ya, jangan ya. Apalagi itu hanya uang sekunder, bukan uang primer. Kalau primer baru boleh. Dia sia-siakan gitu kan, gak dikasih makan, kasih minum, gak dikasih pakaian, itu boleh minta. Tapi kalau uang sekunder jangan. Itu ya bu ya. Jadi tergantung bu ya bapak model-model kan beda-beda kan, cara pengelolaan keuangan beda-beda kan, beda-beda nggak? Ada di antara yang 3 tadi suami 100% atau yang kedua istri 100% atau 50-50. Saya 50-50 itu saya ketawa pak, tapi itu pula senang dia, terserah kan, ya kan? Oh ya. Iya, mana brand 50-50. Itu cukup Pak Ibu ya, mohon maaf ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah. Waktunya makan.